أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين Dan sekiranya mereka bersabar sampai engkau keluar menemui mereka, tentu akan lebih baik bagi mereka. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan, kecerobohan yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Alhamdulillah, bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah, kita bersama-sama masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala mampu untuk membaca Al-Quran ini, kemudian memahaminya, serta mengamalkannya dan mendakwahkannya. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika min corona wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minadh dhalimin wa na'udzu bika minal fasikin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya telah mengajarkan kita
sebagai seorang hamba Allah, sebagai ro'in atau pemimpin di muka bumi ini, untuk memimpin diri-diri kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, menjadi warga negara yang baik, dan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik. Dan kita mendidik, mengajar anak cucu kita serta keluarga besar kita, mudah-mudahan dan umat ini mudah-mudahan senantiasa di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beriman dan takwa. Mudah-mudahan iman dan takwanya semakin kokoh adanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan seluruh umat yang masih hatinya mati, mudah-mudahan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan hidayah al-Islam sehingga dia mampu untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan juga doa kita mudah-mudahan seluruh umat yang hatinya masih mati mendapatkan hidayah al-Islam tadi, dan sekaligus juga yang hatinya masih sakit, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkannya dengan taubatan nasuha, dengan meninggalkan berkata-kata yang dusta, meninggalkan apabila berjanji dia diingkari, kemudian meninggalkan khianat yang senantiasa biasa dilakukannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan diri kita, keluarga besar kita dan umat ini dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut, yaitu surat yang ke-29 ayatnya 45. Marilah kita fahami kandungan yang terdapat dalam surat Al-Hujurat ayat 5 dan 6. Mudah-mudahan dengan mempelajari surat Al-Hujurat yang berarti kamar-kamar ini dari ayat 1 sampai ayat 18, kita bisa menjadi warga negara yang baik dan menjadi pemimpin-pemimpin yang baik, menjadi siswa-siswi yang baik, menjadi guru-guru yang baik, dan menjadi wali murid yang baik. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Seandainya tamu-tamu delegasi itu tidak berteriak-teriak memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sabar menunggu sampai beliau berdiri keluar kamar peristirahatannya, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Karena sikap demikian itu menunjukkan adanya takdim dan penghormatan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah ini mengajarkan takdim, bagaimana kita menghormati Nabi kita, bagaimana kita cara menghormati pemimpin-pemimpin kita, bagaimana kita menghormati ayah dan ibu kita, serta orang-orang yang lebih tua dari kita. Makanya mari kita belajar yang tua untuk mencintai yang muda, dan yang muda mari kita menghormati yang tua. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya.
Amin ya rabbal alamin. Allah Maha Pengampun kepada mereka yang memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari belakang kamar-kamarnya bila mereka bertaubat dan mengganti kecerobohan mereka dengan kesopanan tata krama. Allah Maha Penyayang kepada mereka, tidak mengadab mereka nanti pada hari kiamat karena mereka telah menyesali perbuatan mereka yang mereka lakukan. Jadi sekali lagi mereka telah menyesali perbuatan mereka yang memalukan itu. Jadi namanya manusia apabila tidak mempunyai ilmu maka itu sangat membahayakan. Makanya orang yang beriman itu harus punya ilmu yang nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang baik. Karena dengan ilmu yang baik itu nanti akan mengantarkan umat itu bergerak untuk melakukan sebuah amaliyah yang soleh. Lah amaliyah yang soleh itu adalah amaliyah yang didasari dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Makanya kita harus senantiasa beristiqomah untuk selalu tafaqquh fidin, ya. Bisa dilihat di surat At-Taubah ayat 122, yaitu membaca, ya, memperdalam dan mengamalkan serta mendakwahkan Al-Qur'an ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan, seluruh kegiatan-kegiatan amaliyah yang kita lakukan ini benar-benar dasari dengan iman dan takwa kepada Allah, serta kita senantiasa nasihat menasihati di dalam kebenaran dan nasihat menasihati di dalam kesabaran. Amin amin ya rabbal alamin. Bisa dilihat di surat Al-Asr misalnya, surat ke-103 ayat 1 sampai 3. Para sahabat, anak-anak kita serta saudara-saudari kita apabila mengakhiri majlis-majlis ilmu mereka sering berpesan dengan membaca surat Al-Asr, ya, surat Al-Asr sebagai penutup majlis-majlis mereka. Dan bisa dilihat dalam surat At-Taubah ayat 105. Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihat langkah-langkah kita, amaliyah kita, mudah-mudahan menjadi amal-amal yang soleh, yang tardohu, yang mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ayat yang ke-6, dalam ayat ini Allah memberitakan peringatan kepada kaum mukminin jika datang kepada mereka seorang fasik membawa berita tentang apa saja, agar tidak tergesa-gesa menerima berita itu sebelum diperiksa dan diteliti dahulu kebenarannya. Sebelum diadakan penelitian yang seksama, jangan cepat percaya kepada berita dari orang fasik, karena seorang yang tidak mempedulikan kefasikannya tentu juga tidak akan memperdulikan kedustaannya. Karena seorang yang tidak memperdulikan kefasikannya tentu juga tidak akan memperdulikan kedustaan berita yang disampaikannya. Perlunya berhati-hati dalam menerima berita adalah untuk menghindarkan penyesalan akibat berita yang tidak diteliti atau berita bohong itu.
Penyesalan yang akan timbul sebenarnya dapat dihindari jika bersikap lebih berhati-hati. Ayat ini memberikan pedoman bagi sekalian kaum mukminin dan mukminat supaya berhati-hati dalam menerima berita, terutama jika bersumber dari seorang yang fasik. Maksud yang terkandung dalam ayat ini adalah agar diadakan penelitian dahulu mengenai kebenarannya. Mempercayai suatu berita tanpa menyelidiki kebenarannya besar kemungkinan akan membawa korban jiwa dan harta yang sia-sia, yang hanya menimbulkan penyesalan belaka. Naudzubillah summa naudzubillah. Marilah kita bermawas diri terhadap diri kita semuanya, bahwa diri kita ini adalah seorang Abdullah, seorang hambanya Allah yang harus taat dan patuh kepada Allah. Kita adalah seorang pemimpin, seorang ro'in, ya, seorang khalifah, maka hendaknya kita harus sidik, kita harus mempunyai fatonah, kita harus amanah, dan kita harus bertablik. Makanya kita berhati-hati, dan kita ini adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terbaik. Mari kita pahami surat Al-Imran ayat 102 sampai ayat 200. Mudah-mudahan dengan hati-hati di dalam kita berucap, berhati, berpikir dan berbuat, kita akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari berita-berita bohong yang bisa menyesatkan kita. Mudah-mudahan kita bisa terhindar dari perilaku yaitu orang-orang kufur, orang-orang dolim, orang-orang fasik, dan orang-orang musyrik yang sukanya menebar berita-berita bohong. Mari kita pahami lagi dalam surat Ar-Rum surat 30 ayat 30 sampai 46. Mudah-mudahan Allah menerima amaliyah kita yang baik-baik, dan Allah mengampunkan segala dosa-dosa kita dengan kita beristighfar dan bertaubatan nasuha. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.